Pada tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama yaitu memahami sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua yaitu menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, menyajikan hasil analisis tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan selanjutnya kita menuju pada peta materi. Pada peta materi kita membahas mengenai dinamika demokrasi Pancasila. Yang kita bahas yaitu pada subbab B, dinamika demokrasi Pancasila, yang di dalamnya terdapat pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi tahun 1945 sampai tahun 1950. Lalu yang kedua, demokrasi pada masa Orde Lama, dan yang ketiga adalah pelaksanaan demokrasi Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Dan yang keempat adalah pelaksanaan demokrasi era reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Dan selanjutnya kita menuju video pembahasan. Pada subbab B, dinamika demokrasi Pancasila, berikut ini adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang. Yang pertama adalah pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi tahun 1945 sampai 1950. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal tersebut atau hal itu terlihat pada pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, sebelum MPR atau TPR dibentuk menurut undang-undang ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP. Dari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut, maka pemerintahan mengeluarkan maklumat sebagai berikut. Yang pertama adalah maklumat Wakil Presiden, yaitu tentang perubahan menjadi lembaga legislatif, atau KNIP perubahan menjadi lembaga legislatif. Lalu yang kedua, maklumat pemerintah tentang pembentukan partai politik. Lalu maklumat Presiden tentang perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer. Dan yang kedua, demokrasi pada masa Orde Lama. Masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Masa demokrasi liberal yang parlementer, presiden sebagai lembaga lambang atau kedudukan sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala eksekutif. Namun demikian, praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal yang disebabkan yang pertama yaitu dominannya partai politik, lalu landasan sosial ekonomi yang masih rendah, dan tidak mempunyai konstituante sidang untuk mengganti UU UDS tahun 1950. Atas dasar kegagalan itu, maka Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Yang pertama yaitu bubarkan konstituante, lalu balik ke Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya UU UDS 1950. Lalu pembentukan MPRS dan DPAS, lalu masa demokrasi terpimpin. Yang B, masa demokrasi terpimpin. Pengertian demokrasi terpimpin menurut TAP MPR adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan bahwa musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporos nasakan dengan ciri yaitu dominasi presiden, lalu terbatasnya peran partai politik. Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan. Dan yang kedua, peranan parlemen lemah, bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPR. Jaminan HAM yang lemah, lalu terjadinya sentralisasi kekuasaan, lalu terbatasnya peran pers, lalu kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke Tiongkok. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi Orde Baru tahun 1966 sampai 1998.
Pada masa demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya surat perintah 11 Maret 1966. Pada Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal karena beberapa hal. Yang pertama, yaitu rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada. Lalu yang kedua, rekrutmen politik yang tertutup. Lalu pemilu yang jauh dari semangat demokratis. Lalu pengakuan HAM yang terbatas. Dan yang terakhir, tumbuhnya KKN yang merajalela. Yang keempat, pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa ini atau masa demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi, pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka perubahan pelaksanaan demokrasi pada era reformasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya pemilihan umum yang lebih demokratis, lalu partai politik lebih mandiri, dan pengaturan hak asasi manusia lebih ditekankan, lalu lembaga demokrasi lebih berfungsi. Sekian, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.